Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pada hari ini, saya akan memberikan materi tentang ketenagakerjaan dan mohon maaf tidak dapat hadir di kelas karena ada keperluan, dan saya ganti pertemuan ini dengan saya mengupload video ini ke blog saya agar dapat disimak oleh siswa semua. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang materi ketenagakerjaan. Konsep-konsep ketenagakerjaan yaitu ada 4. Yang pertama tenaga kerja, yang kedua angkatan kerja, yang ketiga kesempatan kerja, dan yang keempat pengangguran. Nah, tenaga kerja yaitu seluruh penduduk yang berada dalam usia kerja yang berumur antara 15 sampai 64 tahun menurut BPS. Nah, dapat disimpulkan bahwa mereka secara potensial mampu melakukan kegiatan ekonomi dengan cara menghasilkan barang dan jasa agar dapat bermanfaat bagi masyarakat lainnya atau dibutuhkan oleh masyarakat lain. Yang kedua, angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan penduduk baik perempuan maupun laki-laki dalam usia produktif atau usia kerja yang berumur antara 15 sampai 64 tahun yang sedang bekerja atau mencari pekerjaan. Jadi angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja. Yang ketiga, kesempatan kerja. Kesempatan kerja atau permintaan tenaga kerja adalah suatu keadaan yang dimana menggambarkan terjadinya lapangan kerja yang siap diisi oleh para pencari kerja. Nah, kesempatan kerja dapat dibedakan menjadi 2 golongan. Yang pertama, kesempatan kerja permanen, dan yang kedua, kesempatan kerja temporer. Yang keempat, pengangguran. Pengangguran adalah orang yang tidak mendapat pekerjaan yang menghasilkan uang meskipun dapat dan mampu bekerja. Jadi pengangguran juga orang yang belum bekerja dikarenakan lapangan pekerjaannya belum mencukupi dan orang tersebut menganggur. Klasifikasi tenaga kerja terdapat 3. Yang pertama tenaga kerja terdidik, yang kedua tenaga kerja terampil, yang ketiga tenaga kerja tidak terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan non-formal, contohnya pengacara dan dokter. Tenaga kerja terampil adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja, contohnya apoteker, ahli bedah, mekanik, dan sebagainya. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik. Tenaga kerja tidak terdidik yang dimaksudkan adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contohnya yaitu kuli, buruh, angkut, pembantu rumah tangga, dan lainnya. Nah, kita masuk pada pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah dalam konsep baru merupakan usaha untuk menaikkan dan mempertahankan kenaikan PDB atau produk domestik bruto per kapita dengan tetap memperlihatkan tingkat pertumbuhan penduduk disertai adanya perubahan mendasar dalam struktur ekonomi. Nah, di dalam proses pembangunan ekonomi ini, pemerintah secara sadar dan terencana mengadakan perubahan-perubahan ke arah peningkatan taraf hidup masyarakat tersebut. Nah, sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan itu ada 2, faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Yang pertama, faktor ekonomi. Ada 4, yaitu sumber daya alam yang meliputi tanah, mineral, iklim, air, bahan tambang, dan semua yang
bersumber dari alam. Yang kedua, sumber daya manusia, yaitu yang meliputi kekuatan fisik, keterampilan, dan sikap mental untuk mengelola sumber daya ekonomi. Yang ketiga, modal digunakan untuk mempermudah dan meningkatkan efisiensi produksi. Yang keempat, teknologi dan kewirausahaan, yaitu teknologi sangat berpengaruh terhadap perubahan cara-cara produksi yang lebih efisien dan produktif. Nah, sekarang faktor non-ekonomi, yaitu pembangunan juga harus didukung oleh faktor non-ekonomi, misalnya dalam kondisi kestabilan dan keamanan negara, kemudahan birokrasi, etos kerja masyarakat dan pemerintah, dan kondisi sosial budaya masyarakat. Nah, sekarang terdapat kuis tentang jangan di bawah ini soal-soal, dan pada pertemuan selanjutnya akan saya bahas lagi tentang kuis ini. Mohon maaf pada pertemuan ini tidak bisa tatap muka dan saya gantikan tayangan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian pemaparan dari materi yang saya upload tadi. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan tugas yang sudah terdapat di tayangan tadi mohon dikerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Bila itu saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.